Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wahid nahratal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Sayyidi, mohon jelaskan pada kami, apakah bisa sah solat jika niatnya dilakukan sebelum takbir dengan cara takbir segera setelah berniat? Kalau memang, ini pemain ada ini ya. Kalau memang tidak bisa sama sekali menaruh niat dalam takbir, boleh niat sebelum takbir sebentar. Dan batal main ada itu. Sampai dia tak bisa niat Allah, terlalu lama Allahnya. Berniat sebelum takbir, aku sembahyang subuh 2 rakaat turut karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Boleh kalau memang tidak bisa disertakan di dalam takbir gitu. Ya. Wa mustaqarri riyadil jannah, dan diam pada tempat taman-taman surga. Fayara li nafsihi da'ifatil faqirah, maka dia saksikan pada dirinya yang lemah, naiman muqiman, yaitu nikmat-nikmat yang selama-lamanya, wa mulkan kabiran aziman, dan kerajaan yang besar dan indah. Wa yalqa hunalika min sayyidir rahim, dan dia berjumpa di sana dengan Allah Subhanahu wa taala, al-mutabaddilil karim, yang memberikan, yang pemberi yang mulia, jalla zikruhu, yang maha tinggi sebutannya, minal lutfi bihi wal atfi wat tarhib wat taqrib, dengan keindahan, dengan kelembah lembutan, dengan kecintaan, dengan ucapan selamat datang, dengan pendekatan ini kepada penerimaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, wal in'am wal ikram, dan nikmat dan kemuliaan, ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin, sesuatu yang tidak bisa disebut oleh orang-orang yang mensifatkan. Jadi tidak bisa dia disebut oleh orang yang mensifat. Deta itu ni wah lah cara bahasa kita jadi. Deta itu ni indahnya. Hal yajuzu ahzul kitabi minal maktabati sirran biniyati tarji'ihi ba'da tamami qiraatihi. Bolehkah mengambil kitab dari perpustakaan secara diam-diam dengan niat akan mengembalikan kembali nanti setelah membacanya? Ya, kalau ada izin ya. Kalau tidak ada izin, siapa mau dicari nanti? Kalau hilang, siapa yang tahu? Kalau mati, di mana dicari? Dia harus diminta kepada yang bertanggung jawab dulu, diizin baru boleh ya. Ya, kalau tidak demikian nanti itu tidak tahu kemana dicari oleh orang yang menunggu nanti kan, orang yang tunggu pustakaan itu. Yang mau nanya, sampai berapa lamakah mu'allaf itu diberikan zakat? Sampai kapan dia isah? Masa sudah 10 tahun ya
tetap jadi mu'alaf? Enggak, paling-paling setahun dua. Kalau ada mu'alaf datang bawa surat, tahun kapan dia masuk Islam? Tahun 1090. 1990 dia masuk Islam. Masih mu'alaf sampai sekarang. Di nisah-isah segerah, di isah-isah luntuh. Paling-paling setahun 2 tahun lah nikah dengan mu'alaf. Munwah seterusnya aja fakir miskin bila mantamu. Dan dia masuk fakir miskin saja kalau memang itu. Apakah keputihan yang berwarna selain putih termasuk darah haid? Iya sih. Apalagi tidak putih. Ya. Apa ada yang hijau? Paling-paling kuning, coklat, merah tua, merah muda, putih. Tidak ada yang hijau. Ya. Nah itu jadi keputihan itu sebenarnya ada 2 macam. Ya. Ada keputihan yang darah putih memang tidak itu haid. Ada macam bukan darah, itu cuma embek menjaga. Ya. Itu kalau dia jalan jauh-jauh, ngonek-ngonek ya gesekan, itu ada memang. Setelah diambil dia itu keluar, ambil biasa buang. Nah, itu keluar dari samping-samping saja, tidak najis itu. Keringatnya saja itu ya. Ya, keringat itu. Gimana hukumnya wanita membaca Al-Qur'an dengan suara yang besar sebagai qori? Padahal suara yang termasuk aurat, tolong jelaskan. Memang suara wanita ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan tidak aurat. Mengapa? Yang mengatakan aurat coba saja. Kalau dia sedang sholat, bacaan subhanallah tidak boleh, amin tidak boleh. Kemudian dia kalau sholat tidak nyaring, azan tidak boleh, kan? Talbiyah boleh. Nah ini kan, mengapa? Apa beda azan dengan talbiyah? Kalau azan semua orang dengar, ya. Semua orang dengar. Kalau talbiyah tidak, kullun mustaqillun bi amalihi. Semua repot dengan katanya sendiri. Jadi Allah baik, Allahumma labbaik, rembak kan? Labbaik, Allahumma labbaik, labbaik. Kan kalau azan enggak serempak azan. Allahu akbar, azan semua enggak. Nah, itu. Nah, jadi sebenarnya menurut zamannya, kalau zaman sekarang gimana ini? Ya mungkin lebih dia untuk kepada yang tidak aurat sebab sudah keadaan, ya. Kita diserang dengan orang-orang luar Islam ini sehingga kita tidak bisa membendung, sehingga akan eler kita dengan sebabnya. Ya kalau demikian ya boleh-boleh sajalah begitu, tapi sekedarnya untuk menampakkan syiar Islam lah begitu kan. Nah, syiar Islam lah kita masukkan. Pernah dengar bahwa tidak seorang pun ulama atau kitab yang membolehkan laki-laki dengan wanita bukan mahram berjabat tangan. Benarkah demikian? Benar. Benar ya. Kemudian doa apakah yang kita harus amalkan dikala kita ditinggalkan? Contoh doanya sembahyang banyak-banyak saja. Kalau begini bisa istri yang nanya ini kan. Bagaimana kita kalau ditinggalkan? Ya, doa banyak-banyak, sholat di rumahnya, mohon pada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Bolehkah orang haid membawa Al-Qur'an terjemahan bahasa Indonesia? Ya, boleh kalau banyak terjemahnya. Doa apakah yang kita harus amalkan? Dan kalau orang udah suami, kalau orang sudah punya suami berpacaran gimana, boleh? Enggak. Jangan kau berpacar. Orang yang belum punya istri, apa tadi? Orang yang sudah punya suami tidak boleh mutlak. Ya.
Saya kira laki tadi. Orang jadi suami, oh punya suami. Kalau jadi suami, bolehkah ya berpacaran? Boleh. Kalau yang jadi suami, apalagi berpacaran, kawin pun boleh. Kalau laki, kalau wanita yang sudah punya suami, jangankan kawin, berpacaran di saat sudah talak, masih iddah pun tidak boleh. Jangankan punya suami. Ya. Ini bilin Ibrahim semama. Ya. Tidak boleh, ya. Tidak boleh mutlak ini ya. Jadi orang punya suami tidak boleh berpacaran, ya. Apalagi kawin. Itu kan. Masih iddah pun tidak boleh pacaran, apalagi masih jadi status istri. Ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin. Ini di dalam surga ini ya, yang tidak bisa disifatkan. Pokoknya ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Ma khatara bibalik wal jannatu laysat kadzalik. Apa yang terlintas dalam hatimu, surga tidak demikian. Oh, ini sekedar gambaran-gambaran kecantikan bidadari surga. Kalau dia minum kelihatan kena air di sini, kata-kata dia minum. Kalau dia jalan di betisnya kelihatan sum-sum betisnya. Kalau secara akal ini bukan cantik itu. Gimana kok kaca aja. Kaca jari ini berembin tadi. Kelihatan selalu kesengitan dong, selalu yuk dalam kesengitan dong, tengiru tolang doang. Nah, itu. Jadi cuma sekedar menggambarkan keluar biasaannya, bahwa bidadari itu luar biasa, hanya itu saja. Ya, luar biasa. Bukan artinya kelihatan sumsumnya, kelihatan air mengalir di lehernya, dong gimana? Rupanya di kaca. Dah enak sih. Itu malah ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Itulah surga. Uiddat lil muttaqin. Uiddat lil muttaqin malah ainun ro'at, wala udhunun sami'at, wala khatara fi qalbi bashar. Itu kan. Kemudian wanatun, nah, itulah yang dikatakan ma la yuhitu bihi wasful wasifin wa na'tun na'itin. Sesuatu yang tidak bisa diliputi oleh orang yang mensifatkan dan orang yang menjelaskan. Tidak ada yang bisa. Bagaimana surga itu? Sekedar surga, apalagi Allah Subhanahu wa taala mau menjelaskan. Itu fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadatin. Nah itu kan. Dan setiap hari ada tambahan. Coba ini, setiap hari ada tambahan nikmat, ada tambahan enak, ada tambahan gambaran itu, gambaran itu. Pokoknya berubah. Itulah surga fi ziyadah ila abadil abidin, sampai kapanpun. Abadil abidin, ila abadin abidin, sampai seterusnya. Di sana malah ainun ro'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata. Surga maruan gambaran-gambaran dunia, atau malah uzun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga. Apapun suara musik, dangdut, rock, keroncong dan sebagainya, ala jam semua. Tidak ada seperti itu. Orang baca Quran, orang ngasar, orang jauh. Lah saya ngasar ini oleh, nah, itu senang saya dengar kali itu. Siapa yang ngasar waktu di sini kemarin waktu silaturahmi. Nah itu senang saya dengar kalau gitu. Jadi tidak terlalu siapa pokoknya yang ngasar waktu silaturahmi. Nah itu sudah. Ini ngiat-ngiat lalu jangan buat belum sedepu buat belum terus ngingi. Nah, itu fotonya ke ngasar nontin ya ruan biak mau dengan kati dan katinju ruan ini melar melutuk mun biak panang dipaksakan suaranya. Nah, itu
pribadi saya, tapi terserah orang, saya kan ini diceritakan sendiri ini. Nah itu. Sebarun benar-benar saya tidak senang kalau dengar orangnya yang ngaji, bukan Qur'annya tidak saya dengar, tidak senang, tapi orangnya. Entar ngasin semperak-sempering tentana seperti jodoh. Oh, bukan begitu, insya Allah bukan begitu. Korek zaman Nabi itu, la ilaha illallah, dipermainkan Al-Quran itu, ada di kaset-kaset itu juga. Ya Allah, ini apa jago nih. Wattuhi wal-laili idza saji wan-nahari idza tajalla. Ya Allah, saya kasihan sama Al-Quran gitu. Kok seperti itu Al-Quran dipende-pande. Ada yang baik dan kena A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La ilaha illallah. Kaget dikentokan Ya Allah. Ada himnya. Ini perlu sampaikan, asal sudah saya sampaikan. Kalau saya itu apa diterima dan diterima itu saya lepas tugas saya. Saya kira tidak begitu panjangnya di zaman Nabi. Masa Bismillahirrahmanirrahim. Hai para karek, demikianlah kalau saya aja. Kok begitu ya Allah ya Rabbi. Himnya itu saya kira bukan demikian cara Al-Quran. Dan tunas apa bacaan doa niat kada puasa. Aku mengkada puasa bulan Ramadan. Aku puasa besok pagi mengkada bulan Ramadan. Itu niatnya. Bolehkah wanita membersihkan vaginanya ke dokter? Tujuannya supaya senang suami. Bersihkan sendiri saja. Ada daun sirih itu kan ada dijual seperti bau daun sirih yang dipakai setelah istijah. Ada namanya sana pokoknya. Yang wanita tahu lah. Jangan bawa ke dokter. Ya. Apa doanya selesai kita melaksanakan sholat tahajud, sholat sunat istikharah, mana yang kita kerjakan lebih dahulu? Sunat tahajud doa apa saja. Adapun doa istikharah, kalau ada yang kita masih bingung, kalau istikharah itu jangan setiap waktu kita istikharah. Kalau ada yang kita bingungkan, tidak tahu apa yang kita pilih, doanya ada tersendiri. Ya Allah, kalau memang baik yang saya pilih ini supaya dipilihkan, dijelaskan. Kalau tidak, ya tidak jadi, gitu kan. Jadi doanya ya kemana kita lari ini? Wanita yang kawin tetapi tidak pernah digauli kemudian bercerai, apakah masa iddahnya ada atau bagaimana? Orang yang tidak pernah digauli oleh suaminya lalu dicerai, tidak ada iddahnya. Boleh dia kawin langsung sama pacarnya yang ditinggalkan. Kemudian kalau mati suaminya harus 4 bulan 10 hari. Lain kalau cerai hidup lain. Kalau cerai hidup tidak pernah digauli, tidak ada iddahnya. Kalau cerai mati walaupun tidak pernah digauli, tetap 4 bulan 10 hari. Gimana hukumnya orang melanggar sumpah sebanyak 10 kali? Apa kibaratnya sebanyak yang dilanggar cukup puasa 3 kali? Tidak, setiap melanggar, ya, setiap langgar. Kalau dia sumpah pertama, ya dia puasa. Lagi dia langgar lagi. Jadi yang pertama itu sudah melanggar pertama itu ya. Jadi 10 kali dia kifarat, tidak karena
apa namanya, kalau dia belum, misalnya dia sekarang dia kiparat, saya udah langgar dia cukup sudah. Kalau 10 kali dia melanggar ya 1 kali. Ya. Jadi kiparatnya. Kecuali kalau setiap saya, baru setiap setiap saya pergi ke rumah si A, saya harus puasa 10 kali. Nah, jadi tetap puasanya itu ya. Apakah rambut wanita membatalkan wudu? Tidak. Dan kukunya, giginya, gigi, kuku dan bulu tidak membatalkan wudu. Atau sholat apabila kita sentuh atau pegang. Dan dalam hadis yang artinya jadilah pengajar, pendengar dan seterusnya sampai jangan menjadi orang yang kelima. Yang jadi kelima, yang siapa yang dimaksud dengan yang kelima? Maksudnya orang benci kan? Jangan jadi orang benci. Jadi kalau tidak mau jadi pelajar, jadilah jadi guru. Kalau tidak jadi guru, jadi pendengar. Kalau jadi pendengar, orang yang cinta. Jangan jadi yang kelima, maksudnya orang yang benci. Kalau yang kelima orang yang benci. Ndek jadi guru, ndek dengan belajar, ndek dengan mendengar, ndek dengan demen, berarti kan dengan gedak. Jangan jadi yang kelima, yaitu orang yang benci maksudnya ya. Nah itu apa nih konek bahas? Oh iya, ngaji itu ya. Sepale lalu ndek ni ya beko-belo dah nih. Mat arit lisukun itu paling panjang 3 alif mungkin sampai 7 harakat. Ini sampai ya Allah berapa harakat itu yang yam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dan ini juga betong nanuk dengan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Pindah itu juga kalau baca ada satu nanti lagi yang lain miluan baik loncat dibacakan terus Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kalau terus Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim saja langsung. Pindah makrok. Apa boleh kita memakai guna-guna atau senggeger apabila kita dihina atau dipermalukan di depan orang? Gimana hukumnya? Tidak boleh. Tidak usah pakai guna-guna. Dem temilek, wah biasa repot lah. Cari yang lain. Bisa dengan mancing, nonton dek morot, pindah. Dek teporo tetap ngesa. Ya. Kalau wanita penjaga toko ada yang belanja, kalau cocok harganya iya, kalau enggak silakan sana. Kau gitu ya. Sing pengajian 10 milih telu jauh. Terus datang lagi yang belanja lain. Gimana berapa harga ini? 10. Bisa 3 ya? 5. Gitu kan? Jangan paksakan terus. Dan harga dibeli harus ditentuan dipilih. Ditentuan. Kita guna dengan ini lo, dengan mama lo. Bisa repot lah. Nanti milih. Nanti jodoh, dia jodoh joli.
sering kan? Jodoh itu betul-betul di tangan Tuhan itu. Jadi jodoh, rezeki, mati. Jodoh, rezeki, mati. Nah itu. Tidak usah dipaksakan. Kalau tidak mau sudah. Nah itu. Jangan dipaksakan orang. Dan juga lain rasanya kalau dipaksakan ya. Sebab tahu. Satu orang saja itu kira-kira keikhlasannya, kira-kira kecintaannya, kira-kira makanan, kira-kira tempatnya, kira-kira waktunya. Itu berbeda. Satu orang, jangan kan dua tiga. Satu berbeda. Kira-kira keadaan. Laun lekuk tekos darak kipas tentu lain dengan yang punya AC kan gitu. Tempat yang punya kasur tidak punya kasur tentu berbeda. Ditarik-tarik, dipaksa-paksa lain dengan mahmai itu kan. Jadi jangan semua bagaimana ya sama potongannya cuma kan ya sudah itu. Mengapa bingung-bingung kalau tidak mau, tidak usah pakai guna sudah. Nah membaca Quran tu balim, mudah-mudahan saat dapat petunjuk. Yang menghina saya itu mudah-mudahan dapat petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun baca Quran Imam Balin, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suruh nangis saongkan, menggebuk-gebuk alang. Wapun itu Balin so hinain. Nyasar kepacu, nyamak ngending maaf, nyasar lalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemarin saya sudah menghina saudara, mohon maaf, saya nyesal sekali dengan berkat Al-Quran dibaca tadi malam. Nah, gitu kan. Khuz minal Qur'ani masyita lima syita. Khuz minal Qur'ani masyita lima syita. Ambillah dari Al-Quran mana mau dan untuk apa maumu. Kan berepot-repot. Yuk mana sahnya? Lah dan no enggak biasa di sana jatuh di sini. Ini untukmu saja, kalau untuk kita tidak ada sih. Ya. Kalau di Masjidil Haram tiap tiang jam. Masjidil Haram ada yang gurupiah, ada yang sawaliyah, bim milik itu. Ini ngerenteng lagu. Tidak ganggu, cuma di tiap-tiap tiang itu ada semua ribu coba jam tuan. Yang pakai jarum, yang tidak pakai jarum, yang pakai angka, yang pakai huruf. Dan kalau nyetelnya itu bukan tiap-tiap yang nyetel. Di kenop-kenop di mana ada kenop itu, jadi nyambung-nyambung itu. Dah berhal lihat naik kemudian dia perbaiki itu tidak ada itu. Dia di setel dari anu saja. Dari tiang. Maunya begitu dan di sini banyak jam-jam tapi hilang di sini ya. Atau banyak hilang nanti. Fayalaha min sa'adatin azimah. Ya. Fayalaha di sini segat ta'jubiyah ini tapi yang tidak masuk dalam kategori yang di sana itu. Ya. Ba'iyah, ma'iyah tidak termasuk. Ya. Fayalaha min. Alangkah hebatnya, kesenangannya yang besar sekali. Nah itu kegembiraan yang luar biasa di dalam surga itu. Fayalaha min. Yo, berjeletet sekali ini. Kalau orang punya istri dua, tapi yang satunya lagi enggak dikasih nafkah, gimana? Enggak boleh sih. Kalau enggak mau dikasih, ceraikan dia. Apalagi nafkah batin. Jika ada orang mandi suci dari haid, kemudian ada sebagian rambutnya yang telah dikumpulkan, dibasuh seminggu lagi, bolehkah itu? Dan apakah diqada solatnya yang seminggu itu? Tidak. Film saya ingat itu besok aneh. Ya. Film saya ingat basuh dia. Wa ya laha min daulatin 'aliyah, dan alangkah hebatnya kerajaan yang tinggi. Wa ya lahu min abdin mas'udin wa mri'in maghbutin wa sya'nin mahmud, dan alangkah hebatnya hamba yang sangat beruntung dan seorang yang sangat diinginkan dan keadaan yang sangat terpuji di surga aja ini. Wa tuba lahu husnu ma'ab, beruntunglah dia kebaikan tempat kembalinya. Nas'alullah al-barrar rahim,
subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina wa alaikum bihadzin ni'matil azimah wal minnah. Kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha baik dan maha penyayang untuk memberikan kepada kita dan padamu semua dengan nikmat yang besar ini, nikmat yang luar biasa di dalam surga. Wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. Tidak sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang demikian itu tidak ada yang sulit. Wa an la yaj'alana minal ladina la nasiba lahum min hadzal amri. Dan supaya jangan, semoga Allah tidak menjadikan kita dari golongan yang tidak ada dapat daripada surga yang tadi, kecuali waspun wa samaun wa ilmun wa tamannin bilantifa, kecuali hanya dengar-dengar saja, mengetahui saja, bercita-cita saja tanpa ada manfaat, supaya kita dapat. Wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamah. Dan supaya jangan juga ilmu kita yang telah diajarkan itu menjadi lawan kita nanti di hari kiamat. Wa yuwaffiqana jami'an lil amali bidzalika wal qiyam bihi. Dan supaya diberikan taufik hidayah pada semuanya untuk bisa mengamalkan dan menjalankannya kama yuhibbu wa yarda, sebagaimana yang diinginkan, yang disenangi. Innahu arhamur rahimin. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah pengasih, orang yang pengasih. Wa akramul akramin, yang paling mulia, orang yang mulia. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa syarrafa wa karram. Fa hadha huwa at-tartibul ladzi alhamani maulaya fi tariqil ibadah. Inilah tertib ini yang kami diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam jalan ibadah. Summa qala fa'lamil ana wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah ta'alaina wa tuhal arifin warzuqna rizqan halalan daiman birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im wa billah ma daqat ila rajallah. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin wal awliya'i al-arifin minal hudatil muhtadin wa minad du'atil mukhlisin minal khutaba'il fusaha wa minal alqiya'is sulaha wa nuhfadil Qur'anil karim wa min sukani jannatin na'im birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya nuras samawati wal ardi ya dzal jalali ikram, aslihna wa aslih lana dzurriyyatana wa ahla baitina wa talamizatana wa ashabana wahdina wa iyyahum sabilar rasyad wa kamalal istiqamah wal ikhlas binuri ma'rifika ya Allah wafiqna wa iyyahum linasri liwa'i nahdatil watan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.